apakah hasil polling yang sekarang nih dengan selisih 3% ini sebetulnya mendekati kenyataan atau tidak sih sebetulnya? Galbay. Galbay. Dan itu pemerintahan kemarin ya, di mana di dalamnya ada Pak Dian, Pak Ridho, dan anggota dewannya termasuk Pak Yanuar. Anggota dewannya kan Pak Yanuar. Termasuk Pak Yanuar. Kalau ada kecurangan dari atas kan mungkin nggak bakal. Berarti kira-kira mereka dengan posisi seperti itu kira-kira mau berlanjut itu berubah ya? Yang berlanjut kan berarti harus meningkatkan dengan bayar tersebut. Betul tidak? Iya, emang dari 3 ini Emang ada yang muda ya? ada yang muda ya? Emang masih ada yang muda? Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang aku muda ada mungkin, tapi kalau untuk secara aturan nggak ada yang muda. Nggak ada. Usia ya. Usia itu pemuda itu sampai 30 tahunan. Nah, 30. iya. Kalau kita lihat dari ketiga paslon ini, kita lihat usianya, itu nggak ada, semua udah pada Lebih dari 40. iya, berarti sudah pemuda apa? Tua ya? Pemuda Menjelang tua. remaja. Remaja. paruh daya kalau nggak salah namanya mungkin Ya. Awal itu selisihnya tipis sekali, cuma 1% tuh antara nomor 1 dan nomor 2. polling pertama itu ya. Polling pertama. Ini polling sisi kedua berarti sekarang ya. bukan maksudnya Hari pertama. pas hari pertama kemarin selisihnya cuma 1%. Nah sekarang di hari yang keempat ternyata ada perkembangan ya, ada pergerakan yang selisihnya jadi 3%. Jadi pasangan nomor 1 itu 26% naik. 26%. Pasangan yang kedua 23%, dan pasangan nomor 3 itu 14%. Dan ada satu fenomena, ternyata nomor 4 nih ada opsi yang belum sering itu ternyata lebih tinggi, lebih melesat. Berarti kayaknya banyak yang golput ya. 37% ini. Itu biasanya yang akhir itu itu kan di akhir di finishing itu. Bisa jadi. Atau mungkin ini kan jadi bahan evaluasi juga ya. Iya. Nah, bagaimana saya pengen minta tanggapannya deh dari Eki dulu lah mengenai angka sementara dari polling ini. Angka sementara ya. Jadi kalau lihat di pergerakan ini kan sebenarnya porosnya udah mulai terbentuk ya, dari beberapa kali polling pertama ya. Ini kan polling ke-6. polling ke-6 ya. Polling ke-6 dari awal kita simulasikan pasangan calon ini, dan yang menarik juga polling sekarang nih semenjak ada penomoran urut gitu. Itu sebetulnya yang buka IG itu, yang akses itu ada 40.000 orang nih, 40.000. Tapi yang membubuhkan, mengklik pilihan itu 1.794. Dan masih banyak yang belum serge. Dan ternyata angka belum seregnya itu Masih sangat banyak. tinggi nih. Ini bisa jadi PR kayak ini buat para tim sukses. Kalau ini mempresentasikan warga Kuningan, Iya, Kuningan Mas, bukan warga Kuningan Mas. warga Kuningan. Mas. Kalau ini angkanya presisi misalkan dan emang benar menggambarkan, berarti PR berat buat para calon. Sebenarnya PR berat buat para calon atau buat PR berat buat KPU sih? Itu juga. KPU juga. Ya, ini banyak yang katanya ini ya, gua gak kenal ini sama calon-calon yang ketiga-tiganya. Padahal ya posisi, mohon maaf ya, di sana ada incumbent gitu loh posisinya. Incumbent-nya berapa? Ya bukan soal itu. Cuman ini dari komentar netizen itu mengatakan ini gak ada yang kenal gitu kan. Padahal iya anehnya itu. Aneh tapi nyata itu loh. Gak ada yang kenal atau memang gimana itu? Itu kan sebuah perlu dikaji juga ya. Betul. Sama paslonnya, terus sama juga KPU-nya gitu Betul. kan. Dan itu kayaknya menurut saya itu PR-nya
kebangetan itu, PR banget yang harus diperhatikan oleh KPU. Nah, Kelas incumbent aja nggak tahu gitu, apalagi Iya. yang bukan incumbent. padahal incumbent kan ada 2 kan? Ya, Ada 2 ya? masa. Iya. Oh, Iya. oh 2. Kok pura-pura nggak tahu sih? Enggak, incumbent. Oh, sekda yang masuknya incumbent. Mantan Mantan sekda. Mantan sekda. Iya ya. Itu masuk incumbent kan? Nah, itu justru itu. Kalau mantan wakil bupati masuk incumbent berarti. Iya, yang saya tahu gitu, ya. Tapi kalau tahu kan udah banyak pengalaman dewasanya gitu ya. Barangkali bisa diluruskan atau diarahkan gitu kan. Sebenarnya ini mantan untuk struktural sekda, bukan di luar garis bupati dan di luar garis kepemimpinan lah. Masuk Bupati dan incumbent wakil enggak? bupati ya. Iya, iya. Nah, itu kira-kira masuk incumbent atau oposisi? Incumbent atau posisi ya? Iya. Kayak tema kuningan news aja nih. Oh, ya. Itu. Nyelap-nyelapkan. Ada misi seperti itu dari kantor sebelah. Tapi kalau melihat definisi sebenarnya, Iya. kalau incumbent itu kan yang lagi menjabat terus mencalonkan. Nah, kalau melihat kemarin, misal Pak Ridho mantan wakil bupati, kan sempat berhenti dulu. Iya. Sempat berhenti setahun atau berapa bulan ya gitu. Nah, sekarang mencalonkan. Begitu juga Pak Sekda. Pak Sekda itu kan berhenti Agustus kan. Mantan sekda. Mantan Sekda Mantan Sekda. Pak Tian Iya. Rahmat Yanwar. Nanti malah keliru disangkanya. Ya. Itu loh. Karena memang sudah latah ya Iya, nyebutnya gitu kan. Bahkan ke Pak Ridho juga kan seringnya itu kan Pak Wagub Ya, Sampai- padahal sekarang udah mau jadi Sudah. cabut ya. iya sudah jadi cabut. Ya sudah jadi cabut ya, udah Iya. penetapan kemarin. Mohon maaf guys, Sudah. mohon maaf. Ini Pak Yanwar nggak diomongin nih, Pak Yanwar juga incumbent. Incumbent. Pak Dewan, sebutannya dulu. Incumbent dari DPR RI. Ya, Pusat itu. pusat DPR RI. Yang kita perlu menanyakan juga apa prestasinya selama ini kan gitu. Berarti calon-calon sekarang itu orang-orang berkelas semua ya, orang-orangnya. Berkelas, Kalau disebut berkelas. incumbent, semuanya incumbent karena emang dulu pengalamannya di Di pemerintahannya sudah berpengalaman. Ada juga kan Pak Udin Kusnedi. Itu sekarang jadi anggota dewan. Ya. Yang katanya mundur gitu kan. Meskipun kemarin masih ikutan gitu. Bukannya Pak Udin Bimtek di itu Bandung dulu apa pernah gitu. nyalon wakil bupati juga. Dulu pernah Sekarang nyalon lagi ya. berpasangan sama Pak Dudi Pamuji. Cuman Pak Dudi malah Pak Dudi sekarang jadi DPRD Jawa Barat. Jawa Barat sekarang. enggak, maksudnya gak connect ama. Maksudnya Apa dulu itu teman. Pak Dudi itu teman Teman siapa? Pak Udin kan satu pasangan tuh. Ya, Ya. Nah sekarang Pak Udin nyalon, Pak Dudinya malah jadi musuh. Oh iya, sekarang kan Pak Dudi di Iya. Golkar ya. Pasti Iya. mendukung Pak Dian kan? Iya. Iya. Tapi Malah saya jelasin tadi. Tapi emang fenomena ini kan agak Iya. banyak ya, bukan cuma Iya. Pak Dudi Udin kayaknya nih. Iya. Ada juga yang agak fenomenal dari awal, Pak Kamdan sama Satria. Iya. Ah, Anak bapak. Anak bapak. Bapak anak. Belum lagi Bu Tuti sama Pak Adrian Purnama. Ya, itu kan bibi sama ponakan kan. Anak Pak Acep itu kan di kubu Pak Ridho kan. Oh gitu. Bu Tutinya Bu Tuti sama Pak Dia, sama Pak Dian, Bu Ika sama Pak Ridho. sama Pak Ridho, termasuk putranya Pak. Kalau Bu Ika kan jelas Ardian, karena Ardian. keterikatan partai kan ya. Tapi Iya, kalau iya, untuk keluarganya kan mungkin kan bisa diamankan seharusnya gitu kan. Bisa dikongkal-kongkan lah. Ya, Ini kayaknya info atau Nyampur. dugaan ini, info atau dugaan ini. Kita kan berbicara politik. Kalau politik kan berbicara berarti insting kan mainnya. Oh, iya. Masih praduga dan prakira gitu kan. ya. Ya kalau misalkan secara kekerabatan, apalagi satu darah gitu ya, mun lebaran lagi kan sering ketemu kan. Sering ketemu. Tapi bagi yang sudah dewasa dalam berpolitik mungkin ya mereka juga sudah memahami profesional lah gitu kan. Ketika kita dalam konteks keluarga mungkin ayah dan anak misalkan, Dan anak bibi dan ponakan atau sama adik ipar gitu. ya, pertempuran Kalau di pemerintah politik pada profesional dan pertempuran dengan keluarga. ya. Nah, itu. Bukan pertempuran, jadi kompetisi ya.
Mohon maaf, kompetisi. diksinya terlalu apa? Terlalu brutal. Oh, terlalu brutal ya. Kalau sekarang kan hak pilih itu berapa sekarang? 890-an. 890-an nih. Dari 895 ribuan orang itu kebanyakannya itu dari laki-laki. Laki-laki. Iya, sebanyak 451. Perempuan 443. Kalau nggak salah ada yang dari DIP itu Ya, pernah melakukan penelitian lah gitu bahwa di pemantau. Ya mantap pemilu. Nah, kalau nggak salah gitu 40% itu memang pemilih pemula, 40%. pemilih pemula yang artinya berarti kan itu masuk kaula muda ya. Berarti sekarang konsentrasinya emang konsentrasi harus benar-benar ini ya, bukan serangan tapi berarti kampanye darat dan udara ini harus benar-benar masuk. Betul, dan si calon muda itu diuntungkan kayaknya nih. Emang dari 3 ini Emang ada yang muda ya? ada yang muda ya? Emang masih ada yang muda? Nggak ada. Oh enggak ada. Yang aku muda ada mungkin, tapi kalau untuk secara aturan nggak ada yang muda, Nggak ada. nggak ada. Emang aturannya seperti apa kalau yang muda? Ya kalau kita teman-teman yang lain, masyarakat yang lain juga bisa searching lah tentang undang-undang kepemudaan aturannya. Kalau usia ini undang-undang, bicara usia ya. Usia itu pemuda itu sampai 30 tahunan. Nah, 30 iya. Kalau kita lihat dari ketiga paslon ini, kita lihat usianya, itu nggak ada, semua udah pada lebih dari 40. iya, berarti sudah pemuda apa? Tua ya? Pemuda Menjelang tua. Remaja kolot. Paruh baya kalau nggak salah namanya mungkin Ya, jalan namanya gitu. payung. Jadi emang nggak yang ada. jelas tidak ada yang masuk calon baik wakil maupun bupati yang kategorinya muda Pemuda. secara Secara aturan aturan. undang-undang kepemudaan ya. Tapi kalau untuk jiwa, kayaknya emang semuanya juga jiwa pemuda, mengklaim jiwa pemuda. Iya. Juga pasti mengklaim bahwa juga saya juga punya semangat pemuda gitu kan ya. Ya, muda. Saya harus berkarir nih gitu kan. Ya, bukan ditunjukkan warna rambut saja kan muda itu kan. Umur 70 tahun juga masih bisa dikatakan jiwa pemuda, tapi bukan pemuda. Saya jiwa pemuda gitu. Kenapa? Ya kalau bukan jiwa pemuda ya mungkin besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Nggak ada semangat, nggak ada, ya mager lah intinya mah. Banyak yang usia sudah 70, 60 tapi nikah lagi, berarti kan berjiwa muda ya. Nah, itu dia. Luar biasa Kalau sekali. yang bikin kayaknya muda banget deh. Betul. Kadang suka bikin iri. Kita bahas Ya, balik lagi. Balik lagi. Kalau sampai kan nikahnya Jadi gosip ini. Iya, Padahal bukan data ini gosip sebenarnya. balik lagi kalau melihat kita kan patokan ke polling Iya, ya. polling. Itu kan sampai kalau polling yang kelima episode 5 nih pasangan Pak Ridho itu justru yang tinggi itu. Tapi ya kalau sekarang justru malah kebalikan gitu. Persentasenya berapa itu, Pak? Kalau yang Itu kalau nggak salah ya sampai 47% itu 48%. 48%. Nah, Sama saingannya ya saingannya 36-an, 36. selisihnya jauh juga gitu. Jauh itu Cuman jauh kan- banget itu. Jauh banget sama yang pasangan nomor dirahmati ya. Dulu kan belum ada nomor. Iya. Cuma yang ketiga konsisten gitu. Sampai ketiga. Cuman dulu juga nggak ada yang abstain ya kalau nggak salah. Belum ada pilihan belangsung gitu. Belum Jadi ada nggak kelihatan. kelihatan ininya gitu. Belum ada pilihan yang belum sergi itu. Jadi sekarang baru nih. Karena memang saya melihat banyak permintaan dari netizen, komen-komennya tuh. Saya mah terkenal, saya mah tuh serem cina. Iya doi, cina gitu. Ada komen netizen kan seperti itu. Iya deh. Cuman pengen tahu nih pandangan dari Eki nih ya yang sering di lapangan. Betul. Apakah hasil polling yang sekarang nih dengan selisih 3% ini sebetulnya mendekati kenyataan atau tidak sih sebetulnya?
Nah, Nah, ini kalau soal polling ya mungkin mengingatkan saya pada survei. Ya, survei yang baru-baru ini kan. Jadi Survei kemarin mana itu? itu eh, baru-baru dirilis kemarin. Jadi ada Ah. 2 survei yang cukup seberangan sebenarnya. Dari hasil ya cukup berseberangan. Satu survei dari Risetindo Barometer kalau saya. Bukan Indobarometer ya, Risetindo. Ini riset itu riset Riset nasional. kalau orangnya emang orang Kuningan kalau nggak salah Pak Hmm. siapa direkturnya Pak Asep, itu ya. ya Pak Asep. Itu nunjukin bahwa secara populer emang Pak Edo masih populer. Kita tahu lah dia track recordnya kan incumbent 5 tahun, masa Iya. nggak ada Nggak Banyak kenal kenal ya. ya. Iya, keterlaluan banget ya. kecuali Iya. dulunya nggak tahu ya dulunya Ya. bisa sama Pak Acan ya Pak Mawar Iya. bisa aja. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak-tidak. Ya, tapi Pak yang populer masih Pak Edo. Kalau menurut survei riset Indo Barometer ya. Tapi elektabilitas atau tingkat kesukaan, keterpilihan gitu ya, ada di Pak Yanuar Prihatin sama Haji Udin. Nah, cuman hasil survei ini seolah-olah dibantah sama hasil survei survei yang baru. yang baru CIMM itu namanya. CIMM, dibacanya Kim. Bukan Kim ya, walaupun pendukungnya emang Cim. kayak Kim gitu ya. Cim. Kalau survei satunya itu gimana tuh? Nah, ini justru terbalik karena jauh banget sama yang pertama. Dari urutan popularitas, ketiganya mirip-mirip. Di angka 70-an sampai 80%-an Iya. popularitas, berarti keterkenalan ya. Tapi di angka elektabilitas, yang menang dirahmati. Yang menang. yang Yang paslon menang. nomor 1. Iya. Nomor 2-nya Edo, 3-nya Pak Yanuar Prihatin. Berarti sekarang baru 2 survei ya. Baru 2 survei. Baru 2 survei. Katanya sih ada satu lagi lembaga survei yang lagi ancang-ancang. Katanya nih, nggak tahu nih siapa yang menang. Sebenarnya Jadinya gimana? aku masih bingung antara populer dan elektabilitas, kok bisa ya populer satu tapi elektabilitasnya kok yang unggul malah ini gitu kan. Sebenarnya mungkin buat pemahaman para netizen juga. Ya. Kok bisa ini populernya tadi tuh di survei Indobarometer itu Riset Indo. Ya. riset Indo itu yang satu populernya Tinggi, ya, berarti 80%. di tukang Rido ya. Tapi elektabilitasnya Ada di Pak Yanuar. Yanuar. Itu sampai Kok bisa 40%. sebenarnya apa sih elektabilitas dan populer ini perbedaannya teh? Atau hal-hal yang bisa mempengaruhi ya? Ya, Ya, soalnya bisa mungkin mempengaruhi. masyarakat Kuningan juga ada yang belum tahu nih sebenarnya kok bisa kayak gitu sih gitu kan. Iya. Ya kan kalau popularitas ya bisa saja sih popularitas tinggi tapi elektabilitasnya jauh gitu kan. Bisa juga kan. Banyak contohnya misal ada ya kemarin Pileg misalnya. Ada Pileg kan yang di TV itu sudah terkenal. Iya. Di TV sudah terkenal ternyata iya. pas pemilihan cuma dapat suara 100 juga enggak kalau nggak salah ya. BD ya. Nah, Ya, gitu. Perindo yang pelawak itu ya. Nah, padahal popularitasnya tinggi tuh. Tinggi. Iya. Siapa sih yang nggak kenal sama pelawak gitu Iya. kan? Siapa yang nggak kenal sama artis gitu Iya. kan? Iya. Tapi ternyata pemilih belum tentu memilih gitu Iya, kan? belum tentu memilih ya. Belum tentu Dengan- suka untuk mencoblosnya gitu kan? Itu perbedaannya buat pemahaman mungkin ya bagi masyarakat yang apa ya? Maksudnya yang pemilih pemula juga kan Iya. barangkali belum memahami itu gitu kan. Betul. Atau kalau di pilkada yang agak gampang tuh karena ada apa namanya penolakannya juga tinggi gitu kadang-kadang ya. Jadi ada yang sudah terkenal tapi penolakannya tinggi. Kalau kita lihat di Jakarta misal ada 2 tokoh yang sama-sama nggak maju nih. Iya. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok. Anies. Ya. Itu dua-duanya kan udah terkenal di Jakarta. Iya betul. Iya. Tapi satu sama lain tuh bertolak belakang. Jadi Betul. Pak Anies Trennya. penolakannya dari Ahok tinggi gitu. Ibarat Ahok juga dari kubu. Ibarat air dan minyak. Nah gitu. Jadi dua-duanya punya penolakan sehingga walaupun udah 100% misalkan popularitas ya keterpilihannya cuma segitu gitu misalkan. Nah, itu. Ya, ini mah kan kita bahas sambil memberikan edukasi Iya. juga. Betul. Ini ikut berkontribusi terhadap KPU kan kinerja KPU. Ini harusnya udah bahas KPU ini. Iya, Belum. belum. Nanti kita undang lah satu persatu, insya Allah ya. Model tadi lembaga survei kita ya kalau berkesempatan tidak berhalangan lembaga survei Riset Indo, CIMM atau mungkin yang lagi ancang-ancang gitu kan, atau KPU-nya juga kita
kita tanyailah gitu kan, apa yang sudah dikerjakan selama ini gitu kan. Siap-siap Pak. Iya. Kamu undang ya? Enggak, maksudnya kita nongkrong bareng kita. Ya ngobrol aja gitu Iya, kan. ngobrol. Ya sambil nyelekit kan gitu ya apa-apa kan. Kalau saya yakin lah komisioner KPU itu kan dulunya mantan aktivis semua. Ya, udah kuat banget mentalnya. Kuat. Iya. Suka demo kan, sering demo. Sering orang digituin aja merem. Ya, itu enggak. Iya, iya. Oh, Jadi kita udah optimis beliau pasti akan datang ya Bu. ya pasti kalau keterlaluan tuh. Misalkan ya masa sih gitu kan. Dan itu kan bagian dari pertanggungjawaban publik kan. Hmm. Soalnya kan KPU itu kan dibiayai oleh negara nih. Betul. Dan Anggarannya besar juga. anggarannya juga besar gitu. Betul. Jadi baik kinerjanya maupun sistem pembayaran dan lain-lainnya tentu harus terbuka juga ke publik. Dan salah satunya mungkin transparan. harus ngobrol ya Mas. Nah, gitu. Ya, kalau misalkan nggak hadir berarti ada ketakutan. Berbicara tentang masalah Apa lagi nih? polling. Polling. Iya, polling. Ini banyak juga nih pengguna di Kuningan. Pemuda? Iya, bukan pemuda, pengguna maksudnya. Pengguna, ya. Pengguna apa? Pengguna 75%. Pengguna internet atau pengguna Pengguna internet. pengguna internet. Kalau dilihat dari polling ini emang bukan jadi patokan ya, cuman setidaknya ini jadi sampel Gambaran juga Iya. bahwa ternyata yang unggul itu nggak serem ini, kemungkinan kan abu kerma politik tegas abunya Iya, iya. memilih lagi jadi abu gitu kan. Bukan Iya, abu, iya. bukan. Ya, jadi untuk mencegah ada dua yang kita takutkan dan yang kita harapkan itu kan kontestasi yang bersih, aman dan sebagainya. Apalagi ketika berbicara tentang money politik itu, enggak banget kan? Money politik. Iya, enggak banget kan, dilarang keras. Tapi ketika posisinya seperti ini aja, berarti kalau tadi jumlah dengan segitu berarti 37%, berarti hampir berapa ratus tuh? Berarti hampir 1000, hampir mau sampai 1000 kan? 100.000 mungkin. Lebih, Apa ya maksudnya? lebih. Kalau misalkan 37% dari kita ngitungnya biar gampang ya, 1 juta misalkan. Berarti kalau untuk mendapatkan suara tersebut 370.000. berarti mau gak mau si paslon tersebut agar si suara tersebut tidak hilang, berarti finishing akhirnya ini kan mau gak mau ada black campaign dan sebagainya kan. Jadi kan kita hanya gambaran doang ya ngobrol-ngobrol buat langkah ke depannya. Mumpung ini masih awal. Jadi kita menjaga-jaga terjadinya money politik dan sebagainya. Itu gimana caranya ini si suara yang belum serang ini dapat pemahaman. Ya memang ya kan mayoritas masyarakat juga sebetulnya belum mengenal para paslon ini nih. Padahal saya lihat konten-konten banyak sekali mereka. Cuman emang kontennya kurang kuat. Ya kan Itu strategi. Strategi tim ya. strategi tim gitu kan, karena mungkin masyarakat juga nggak terlalu senang mungkin yang serius-serius gitu ya. Cuman melalui forum ini deh, insya Allah meskipun kita pakai apa serius tapi santai gitu, ada heri-herinya, setidaknya kita lakukanlah sebuah edukasi politik. Modelan dari 3 pasangan ini kan masuk kategori incumbent juga, tanda kutip. Iya. Modelan Pak Ridho, Pak Dian, Pak Yanuar, karena sama-sama berpengalaman dalam di pemerintahan. Iya. Nah, saya mau tanya nih pandangan dari Eki ya, Kang Eki. Gimana Kang Eki? Dari yang tiga ini sebetulnya prestasi mereka itu apa aja sih sebetulnya? Wah, ini Saya juga nggak tahu, saya ingin tahu ini. Apa sih? Ini kan mayoritas masyarakat Iya. juga, publik ya pengen tahu juga gitu kan. Aduh, ini agak berat nih kalau saya cuman ngeluarin satu prestasi nanti dikira Dan tim masyarakat ses. juga pasti penasaran ini prestasinya apa dari ketiga calon. Iya. Iya. Apa ya? Ini yang harus diingetin mungkin ketiga-tiganya pasti punya prestasi. Iya, Pastilah ya. Minimal setelah menjabat mereka atau dulu ya kan punya orang dekat. Ya, orang dekat, Minimal memakmurkan orang dekat. orang dekat atau orang dalam. Ya minimal memakmurkan orang dekat. Ya, Minimal memakmurkan orang ya itu dekat. salah satu prestasi. Salah satu prestasi Juga. kuat orang dekat Iya. ya gitu. Iya. Tapi yang kita juga perlu garis bawahi, ketiga-tiganya itu kan berarti punya dosa juga. Iya.
Iya, iya. insan mal khoto. Iya, karena pasti punya kesalahan dong pasti. Iya. Jadi dia jasanya banyak, Dosanya juga ya, banyak. jasanya juga banyak gitu. Cuman presentasi dosa sama Nah, nah itu yang kayaknya harus dipublikasikan sama tim ses masing-masing tentunya. Iya, Karena kalau harusnya- kita yang Harusnya seperti itu. kalau kita yang kampanyein kan nanti dikiranya berpihak gitu. Iya, iya. Masa sih media berpihak? Iya, gitu ya? Iya, betul. Iya. Jadi Harus netral. sebagai pemangku Kita kebijakan kode etik. pasti tiga-tiganya punya punya amal jariah dan juga punya dosa jariah. Enggak ada. Ini kan. Betul. Nah, dan itu emang tim ses yang harus ngolah sih harus. Ya modelan pertama kita dari nomor 1 Ah. dulu gitu kan, Dirahmati. dirahmati kan Padia. Kemarin jabatan tertinggi prestasinya apa aja kan gitu. Ya. Apa ya sampai jadi sekda itu prestasinya apa gitu kan. Terus Pak Rido Jadi wakil bupati prestasinya apa, apalagi sekarang menjabat ketua KONI prestasinya juga apa kan gitu. ya, ya. Masuk ketua Korpri kan Padian, ketua Ya. Korpri prestasinya apa. Nah terus Pak Yanwar itu kan anggota DPR RI Dapil Jabar 10, termasuk salah satunya Kabupaten Kuningan. Ya. Nah berarti prestasi selama 2 periode, kemarin 2 periode, prestasinya apa gitu? Apa kontribusi apa yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya sehingga sekarang berani mencalonkan bupati. Iya. Nah itu kan Pertanyaan bagus lah ini. itu sebetulnya kalau kepengen sih kita ngobrol-ngobrol. Ya. Gitu. Ngobrolnya ya serius santai aja, Ya. serius santai sama mereka. Tapi coba kalau tanya ke saya, prestasi mereka itu apa? Sebenarnya saya bisa jawab dengan simpel. Tadi katanya belum tahu. Ketika tadi udah bilang kayak gitu, saya udah langsung tahu. Makanya tiga TG udah tahu Udah tahu prestasinya. prestasi mereka. Ya, paslon 1, 2, 3 itu prestasinya pernah ngejabat jadi pemerintah. Oh, itu prestasi. Ya, Itu prestasi dalam hidup mereka. Nah, tapi kalau segi prestasi, kalau dari mereka udah prestasi ngejabat. ini ya, prestasi Jelas. ya kayak yang Kinerja, gitu. menonjol kan tunda bayar juga kan prestasi ya. Ya itu gagal bayar juga termasuk sebuah prestasi yang ya cukup jadi kontroversi di media di Kabupaten Kuningan, bahkan bukan hanya di Kabupaten Kuningan. Saya punya teman orang-orang primordial juga ya, Ya. apalagi saudara-saudara saya di Jakarta, entah itu di mana itu Kuningan itu langsung cet, ketika mendengar kata Kuningan itu karena lagi trending itu ada sebenarnya kalau Gagal bayar. disingkat itu Galbay. diakromnya jadi apa? Galbay. 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 Dan itu pemerintahan kemarin ya, di mana di dalamnya ada Pak Dian, Pak Rido, dan anggota dewannya Termasuk Pak Yanuar. Anggota dewannya kan Pak Yanuar. Termasuk Pak Yanuar. Kalau ada kecurangan dari atas kan mungkin nggak bakal. Berarti kira-kira mereka dengan posisi seperti itu kira-kira mau berlanjut atau berubah ya? Yang dilanjutkan berarti harus meningkatkan dengan bayar tersebut. Betul tidak? Iya, iya. Kalau misalkan mau berubah, strategi apa untuk menuntaskan tetap gagal bayar juga kan? Harus dituntaskan. Coba Ya, tanggung jawab moralnya sama siapa? iya, ya nanti ke dewan. Iya, kayaknya Pak Iip sekarang jadi PJ bingung tuh, Pak. Ya Pak Iip prestasinya bagus juga Pak Ya, Iip. gerakan bagus ya, maksudnya emang gerakan bagus. Tapi pas masuk ke Kabupaten Kuningan dengan kondisi wah gagal bayar. Kan bukan nominal yang kecil Iya. gitu. Tapi ini ya, Pak Iip juga kayaknya ya mungkin bagus secara publik ya. Iya. Tapi kan tahun ini kalau gagal bayarnya bertambah, ya itu termasuk dari prestasi Pak Iip. Oh iya. Dan itu prestasi Ada tersebut, Asal gagal bayar. prestasi tersebut akan diwariskan kepada bupati Ya, selanjutnya. selanjutnya. Kita lihat Pak Iip gagal bayarnya berapa sekarang kan. Mau nambah atau kurang? Itu. Biasanya apa biasanya gitu ya, duh kebiasaan udah kumaha gitu ya. Cuman kalau kita lihat sejarah itu taruhlah kita jangan bicara bupati ya, kita secara universalnya aja tuh makin kesini kok makin banyak utangnya. Ya kan belum ada hasil itunya kan, Iya. akurasi Nah kira-kira BPK-nya. kira-kira Kuningan bakal nambah atau ngurang sih? Ya nggak tahu juga, Nggak tahu. nggak tahu. Tapi kalau melihat ini kan kemarin TPP awal-awal berhasil lah dibayar gitu kan. Selanjutnya seret lagi gitu kan, terus dibayar lagi.
Bahkan sekarang refocusingnya kan lumayan besar-besaran nih di periode Refocusing. terakhir ya. Yang jelas-jelas dipangkas 75%. Ya, 75%-an. Itu kan lumayan juga ya. Berarti kan artinya nggak ada uang tambahan. Nggak ada uang tambahan. Ya. Ya. Tapi ketika kita lihat polling aja ya, di polling dengan banyaknya yang belum atau dalam artian pemilih abu, itu kan kalau misalkan seperti itu, saya bukan suzon ya, cuman insting doang. Ketika emang pemilih abunya tambah banyak, berarti mau tidak mau si paslon ini harus memperebutkan suara tersebut dengan berbagai cara. Dan ketika udah jadi bupati, uangku di mana? Itu kan, ya sebenarnya ya untuk Kos politik untuk Kos pencalonan politiknya, itu ya. kan butuh biaya besar. betul, apalagi dengan hasil gambaran polling ini hanya sampel, cuman sebenarnya ini jadi gambaran untuk para remaja dan pemuda di Kabupaten Kuningan yang menggunakan medsos, itu banyak yang belum serg. Berarti kan tetap ya kalau misalkan si paslon pengen merebut suara itu kan mau gak mau tuh Ya kalau harus misalkan faktanya nanti seperti hasil polling ini, iya faktanya ya bahwa angka belum serg itu lebih tinggi, iya itu artinya bahwa siapapun paslon yang terpilih itu kurang legitimate. iya. Dan ketika udah jadi bupati, kayaknya Nah, utang bakal nambah nih. belum tentu juga. Belum tentu. Belum Kos tentu politiknya juga. kan habis Ya karena angkanya itu kan misalkan di bawah yang belum serag, ya yang artinya kan kos politik yang digunakan juga mungkin tidak besar juga, ya. gitu kan. Nah itu. Tapi kalau Jadi yang pertama makin tinggi gimana? makna dari ini kalau misalkan ini terjadi ya, yang pertama paslon pemenang itu kurang legitimate. Terus yang kedua kinerja KPU dipertanyakan, gitu. Dan ukurannya cukup gampang sebenarnya. Jadi nanti yang tidak serg ini bisa masuk selain ke golput, tapi juga ke kurangnya partisipasi pemilih. Dari 100% warga Kuningan yang 890 pemilih itu, berapa nih yang milih gitu. Jadi nanti bisa aja yang 3 calon ini pemenangnya kayak 30%-an nih. Tapi ternyata partisipasi pemilihnya berkurang. Cuma 500.000 misalkan. Berarti kan ada 400 ribuan yang kebuang gitu kan. Nah, 400.000. Dan itu ya tadi tidak legitimate dan juga gampang digoyang dong nanti. Kalau misalkan ada Berarti kalau 400 Ada goyangan. 50% ya, hampir 50% ya. misal gitu Ya, tadi ya. iya. Ya gitu. Kan ini kan 37% nih Nah. gambaran ya. Kalau misalkan dari sekarang tidak serius nih paslon dalam menarik simpati masyarakat dan termasuk edukasi politik yang dilakukan oleh KPU, ketegasan Bawaslu juga kan itu ngaruh juga kan, sehingga itu akan menekan angka masyarakat yang merasa a priori apatis gitu kan terhadap politik. Tapi ngomong-ngomong Bawaslu, katanya Bawaslu bakal ini ya isu-isunya Apa? bakal jadi lembaga Ad hoc ya. udah kan kita udah tahu bahwa Bawaslu KPU itu non struktural ya kan, lembaga non Lembaga struktural independen ya. ya, independen, tapi kan dapat amunisi dari pemerintah ya. Tapi katanya isu-isu sekarang itu kedepannya Bawaslu itu nggak bakal jadi cukup jadi kayak freelance lah, Jadi kayak satu momen ad hoc ya. Ad hoc, ad hoc. ya. Itu kan baru wacana, itu baru wacana. Kayaknya itu bisa kita bahas di topik berikutnya lah. selanjutnya. Ya, ya. Ya untuk sekarang kayaknya untuk polling kita sudah puas dalam membahasnya. Oke. Dan itu juga bisa menjadi apa ya istilahnya bahan pemikiran gitu kan Iya. bagi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan gitu kan, Betul. sehingga jadi bahan evaluasi nih ke depannya harus seperti apa, strategi yang harus dilancarkan seperti apa. Itu mungkin untuk podcast kali ini ya, Ya. kita cukupkan karena sekarang sudah Mau maghrib mau juga. maghrib juga. Ya. Terima kasih nih Ya, Bung Eki, Bung Argi untuk podcast perdana kali ini. Ya. Kita nanti akan bahas lagi, kita akan ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik. Oke.